Balik lagi ke YouTube please. Yuk kita mulai nonton aja. Jangan lupa subscribe. Jakarta tahun 2015 memperlihatkan seorang bernama Panji yang sedang ke sebuah panti jompo bersama suster di sana untuk membawa barang-barang ibunya. Sesampainya di sana, suster itu memberikan nasihat kepada Panji agar mempertimbangkan keputusannya dan tidak meninggalkan ibunya di sana. Dia mengingatkan bahwa meninggalkan ibunya sama saja dengan tindakan ibunya yang meninggalkan Panji dulu saat masih bayi. Panji kemudian menjawab bahwa ia sebenarnya tidak ingin meninggalkan ibunya, tapi ia terpaksa karena pendapatannya yang sebagai supir taksi tidak begitu besar dan tidak mencukupi kebutuhan mereka. Dan episode 1 pun kemudian dimulai dengan judul All House. Dibawa ke rumah kontrak sempit yang sepertinya untuk karangan orang menengah ke bawah. Rara kemudian meyakinkan Panji bahwa ia masih bisa merawat ibunya dan anak mereka. Dan juga biaya panti jompo saat itu tidaklah murah. Namun Panji mengatakan bahwa biayanya gratis. Ibu Panji kemudian muncul dan Panji pun kemudian mendekati ibunya dan menanyakan ingin makan apa kepada ibunya. Terlihat Panji yang sebenarnya sangat menyayangi ibunya. Ibu Panji pun menjawab bahwa ia ingin masakan telur Panji. Ibu Panji juga mengungkapkan kalau alasan dia masih hidup ya karena Panji, dan jika tidak maka ia sudah memilih mati. Panji kemudian memasakkan telur untuk ibunya dan ibunya kemudian bermain dengan cucunya Hagi. Beberapa saat kemudian Panji menyadari kalau Hagi dan ibunya sudah tidak ada di sana. Mereka kemudian mulai mencari Hagi dan ibunya. Kemudian di sisi lain terlihat Hagi yang sedang digendong oleh neneknya dan pergi ke balkon untuk bermain. Neneknya kemudian menaruh Hagi di kursi balkon itu dan lalu meninggalkannya. Rara dan Panji kemudian mendengar suara ibu mereka yang sedang bernyanyi dari dalam rumah mereka. Mereka pun lalu pergi ke sana dan menemukan ibunya. Mereka lalu bertanya tentang Hagi di mana. Namun ibunya yang sudah pikun hanya menjawab kalau ia sedang mencari cincin suaminya yang lupa ditaruh di mana. Dan ibunya juga lupa dengan Hagi itu siapa. Di sisi lain terlihat Hagi yang sedang bermain di tepi balkon itu dan sedikit lagi ia akan terjatuh. Kemudian di sisi Panji, ibunya kemudian berkata kalau tadi ia sempat pergi ke atas. Rara dan Panji pun kemudian segera pergi ke atas, di mana Hagi kemudian terjatuh dari balkon itu. Namun untungnya Rara datang tepat waktu dan dapat menyelamatkan Hagi. Kemudian terlihat Panji yang berada di panti jompo itu. Ia terlihat sedang melihat foto kenangannya bersama ibunya saat masih kecil. Kemudian orang di samping Panji yang bernama Bambang menyarankan Panji untuk tidak menaruh ibunya di panti jompo itu karena panti jompo itu aneh, di mana panti jompo itu dihuni oleh orang-orang kaya dan sangat aneh jika panti jompo itu menerima orang-orang seperti mereka dengan gratis. Suster di sana kemudian keluar. Bambang langsung mendekati suster itu karena akan bertemu dengan ibunya. Namun suster itu melarang dan menyuruh Bambang untuk bertemu dengan ibunya malam nanti. Bambang pun kemudian kesal dan pergi dari sana dan menyuruh Panji sekali lagi untuk membawa pulang ibunya. Ibu Panji kemudian muncul setelah melihat tempat-tempat di sana. Namun ibu Panji mengira kalau dia akan bekerja di sana untuk menjadi tukang masak. Panji kemudian jujur kepada ibunya kalau ibunya harus tinggal di sana supaya ada yang menjamin kesehatan ibunya. Ibunya kemudian memohon-mohon kepada Panji untuk tidak meninggalkannya di sana karena ia tidak butuh apapun selain anaknya Panji. Panji kemudian dengan terpaksa langsung meninggalkan ibunya. Rara kemudian berkata kalau mereka telah berdosa karena telah meninggalkan ibunya di sana. Panji pun juga kesal karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian malam harinya terlihat Panji yang kembali ke panti jompo itu untuk bertemu dengan ibunya. Namun panti itu sangat sepi tanpa siapapun di sana. Panji langsung masuk ke dalam dan kemudian mencari ibunya ke kamar-kamar di sana. Dan ia pun melihat ibunya yang diikat di ranjang dan dipotong tangannya oleh seorang algojo. Namun ibunya berkata kalau ia sangat senang berada di sana dan berterima kasih kepada Panji. Panji pun kemudian tersadar dari mimpinya itu dan segera bergegas untuk menjemput ibunya ke panti jompo itu. Panji kemudian sampai dan masuk ke panti jompo itu. Ia kemudian melihat kamar-kamar di sana untuk menemukan ibunya. Namun semua kamar di sana hanya kosong. Dan kemudian ia menemukan ruangan yang berisi banyak orang yang sedang berpesta di sana. Seorang suster kemudian keluar dan menanyakan alasan Panji ke sana. Panji kemudian menjawab untuk menjemput ibunya. Suster itu kemudian menertawakan
menenangkan Panji karena baru ingin menjemput ibunya dan menjelaskan kalau memang hari pertama meninggalkan ibu di panti jompo, si anak akan merasa bersalah dan mungkin akan bermimpi buruk. Tetapi itu hal yang biasa. Panji kemudian menanyakan tentang orang-orang yang di sana yang sedang berpesta. Suster itu kemudian menjelaskan bahwa orang-orang itu adalah anak-anak dari penghuni panti jompo dan mereka biasa berkumpul secara berkala serta menjenguk orang tua mereka. Panji kemudian menanyakan tentang orang tua mereka dan suster itu pun menjawab kalau orang tua mereka ya sedang tertidur. Suster itu kemudian memberitahukan kalau ibu Mas Panji sudah terbiasa di sana dan Panji baru boleh mengunjungi ibunya seminggu lagi supaya ibunya tidak sedih lagi. Panji kemudian pergi dari sana, namun di tengah itu Panji merasa belum puas. Ia pun kemudian masuk ke panti itu dengan diam-diam. Ia kemudian akan ketahuan, namun ia segera masuk ke dalam sebuah kamar dan bersembunyi di dalam sana. Seseorang pria kemudian masuk ke kamar itu dan Panji pun segera bersembunyi ke dalam sebuah lemari. Kemudian terlihat pria itu yang mulai mengganti pakaiannya dengan jubah seperti sekte pemujaan. Pria itu kemudian mendekati lemari tempat Panji bersembunyi dan membuka lemari itu. Namun pria itu ternyata masuk ke dalam sebuah pintu rahasia yang ada di dalam lemari itu. Panji kemudian mengikuti pria itu dan menemukan sebuah tempat lorong yang sangat gelap. Panji kemudian masuk ke dalam satu ruangan di mana ternyata Bambang sudah disekap di sana. Panji kemudian mencoba membantu melepaskan Bambang, namun ia tidak bisa karena Bambang diikat dengan rantai besi dan butuh kunci untuk melepaskannya. Beberapa orang pemuja sekte itu kemudian muncul. Panji pun lalu bersembunyi di bawah kasur tempat Bambang diikat. Panji kemudian akan ketahuan, namun untungnya ia berhasil lolos dengan bergelantungan di bawah kasur itu. Kasur itu kemudian dibawa ke tempat pemujaan sekte itu dilakukan. Kemudian terlihat anggota para pemuja sekte itu yang sangat banyak. Bambang kemudian dibawa ke depan dan terlihat juga ibu Bambang yang sudah berada di depan sana. Tirai di ruangan itu kemudian dibuka dan terlihatlah dua makhluk aneh yang sangat menyeramkan, di mana mereka mulai melakukan ritual untuk mengubah Bambang menjadi tua dan ibunya menjadi kembali muda. Untuk nantinya ibu Bambang akan digunakan untuk mengabdi sebagai pengurus panti itu. Ritual itu kemudian mulai dilakukan, namun di tengah ritual itu terhenti karena Bambang tidak ikhlas. Pemimpin sekte itu kemudian menyuruh seorang pembisik untuk membisikkan sesuatu yang membuat Bambang ikhlas dan menyerahkan dirinya untuk ibunya. Terlihat ibu Bambang yang kemudian mulai menjadi muda dan Bambang yang kemudian mulai menjadi tua hingga menyisakan tengkorak saja dan proses itu pun berhasil. Panji yang melihat proses itu kemudian pelan-pelan kabur dari sana, namun sayangnya ponselnya terjatuh dan tertinggal di sana. Pemimpin di sana kemudian memberikan selamat kepada ibu Bambang karena mendapatkan anugerah muda kembali dan kemudian menyuruh ibu Bambang untuk mengabdikan dirinya mengurus panti itu. Ibu Bambang pun kemudian berjanji akan mengabdikan dirinya untuk mengurus panti jompo itu seumur hidupnya. Di tengah itu handphone Panji yang tertinggal tiba-tiba berdering dan ibu Bambang pun kemudian mendekati dan mengambil ponsel itu. Ketua sekte itu kemudian marah dan menyuruh mereka untuk mencari pemilik ponsel itu dan juga melepaskan para makhluk buangan untuk mencari pemilik ponsel itu. Di sisi lain, Panji berusaha keluar dari sana, namun pintu di sana terkunci. Ia kemudian mendengar suara langkah kaki yang dimana itu adalah suster di awal yang sempat memberikannya saran untuk tidak meninggalkan ibunya di sana. Suster itu kemudian mengajak Panji ke kamar kecil dan Panji pun kemudian bertanya tentang apa ini. Suster itu pun menjelaskan bahwa banyak hal di dunia ini yang tidak diketahui oleh manusia dan termasuk hal ini. Dan juga semua orang yang tinggal di sana adalah orang kaya dan ibu Panji diterima secara gratis untuk membantu mengurus keperluan mereka. Suster itu juga menjelaskan kalau dia adalah orang tua yang berubah menjadi muda dan terjebak di sana untuk melayani para orang kaya itu. Ia juga menjelaskan kalau proses itu hanyalah bisa dilakukan jika anak dan ibunya ikhlas dan jika tidak maka mereka akan menjadi makhluk mengerikan yang bernama buangan. Kemudian terlihat pemuja lain yang mulai melepaskan para buangan untuk mencari Panji. Suster ini kemudian menyuruh Panji untuk segera pergi dari sana serta memberikannya kunci untuk keluar. Ia juga kemudian memberikan jubahnya untuk Panji agar melindungi Panji agar tidak tercium oleh makhluk buangan itu. Dan terakhir suster itu mengatakan kalau Panji itu mirip dengan anaknya. Panji kemudian mulai berusaha keluar dan mencari ibunya. Ia kemudian menemukan ibunya, namun ibunya terikat oleh borgol dan Panji pun kemudian mulai
mencari kunci untuk melepaskan ikatan ibunya. Ia kemudian berhasil menemukan kunci itu. Namun sayangnya makhluk buangan itu tiba-tiba muncul dan akan memangsa Panji. Suster tadi kemudian datang dan mengorbankan dirinya untuk Panji. Ia juga kemudian menyuruh Panji untuk segera menyelamatkan ibunya. Panji kemudian segera melepaskan ibunya dan membawanya keluar dari sana. Namun sayangnya mereka dicegat dari dua arah oleh para pemuja sekte itu. Dan akhirnya Panji dan ibunya pun kemudian dibawa ke ruangan pemujaan itu. Panji kemudian memohon kepada orang-orang di sana untuk melepaskannya dan ibunya. Dan ia berjanji akan mengabdikan dirinya di panti jompo itu. Namun petinggi panti jompo itu kemudian menjawab bahwa mereka tidak membutuhkan apapun dan hanya membutuhkan rasa syukur Panji dan terima kasih kepada ibunya. Proses tua menjadi muda itu pun kemudian mulai dilakukan. Pemimpin itu kemudian meminta kepada pembisik untuk membisikan ke Panji agar rela memberikan nyawanya kepada ibunya. Ibu Panji kemudian berkata kalau itu bukan yang dia mau dan menyuruh Panji untuk menjaga Hagi cucunya dan serta pergi keluar dari sana. Panji kemudian mengambil korek api di celananya dan menyalakannya serta melempar ke tirai ruangan itu yang membuat ruangan itu terbakar dan orang-orang di sana pun mulai panik berhamburan. Panji kemudian berusaha menolong ibunya, namun ibunya menyuruh Panji untuk segera pergi dari sana. Dan akhirnya Panji pun kemudian pergi dari sana. Semua pemuja ritual itu kemudian terbakar di dalam sana serta dengan panti jompo itu. Panji pun kemudian berhasil keluar dan pergi dari sana. Dan di akhir film diperlihatkan tangan yang keluar dari sisa puing-puing retakan itu dan episode 1 pun berakhir.